Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuragi Brilianti, NIM 19005033, akan mempresentasikan materi tentang konsep teori dan strategi keluarga mendidik remaja di era teknologi informasi dengan mata kuliah pendidikan keluarga dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Natsir MPD. Yang pertama yaitu pengertian remaja. Pengertian remaja menurut tiga para ahli. Yang pertama menurut Asrori dan Ali tahun 2016. Remaja merupakan suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa. Suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang lain yang lebih tua, melainkan merasa sama atau paling tidak sejajar. Memasuki masyarakat dewasa ini mengandung banyak aspek afektif, lebih atau kurang dari usia pubertas. Yang kedua yaitu menurut Jiningsih tahun 2004. Menurut Jiningsih tahun 2004, remaja merupakan masa antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang dimulai pada saat kematangan seksual pada remaja, yaitu usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun. Yang ketiga yaitu menurut Mons tahun 2008, remaja merupakan masa transisi dari anak-anak hingga dewasa. Fase remaja tersebut mencerminkan cara berpikir remaja masih dalam koordinator berpikir konkret. Kondisi ini disebabkan pada masa ini terjadi suatu proses pendewasaan pada diri remaja. Selanjutnya, pengertian teknologi. Secara bahasa, teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia yang merupakan gabungan kata dari kata teknik dan logos. Sedangkan secara umum, teknologi merupakan seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut para ahli, yang pertama menurut Mierso, teknologi merupakan bentuk proses yang bisa meningkatkan nilai tambah, proses yang dapat berjalan dengan menggunakan atau menghasilkan produk tertentu yang tidak terpisah dari produk yang lain yang sudah ada. Yang kedua, menurut Roger, teknologi merupakan sebuah rancangan atau desain untuk alat bantu suatu tindakan yang dapat mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat guna memperoleh sebuah hasil yang diinginkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Teknologi informasi dan komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu peralatan elektronika yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, atau pemindahan informasi antar media. Selanjutnya yaitu pengertian keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada di sekitarnya. Baik buruknya anggota keluarga tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada. Garis besarnya, yang baik diarahkan dan yang buruk harus diperbaiki tanpa menghakimi. Di dalam keluarga dapat dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi sebagai pengikat. Selanjutnya yaitu manfaat teknologi bagi remaja. Manfaat teknologi bagi remaja terdiri dari 4 bidang. Yang pertama bidang pendidikan. Manfaat teknologi di bidang pendidikan bagi remaja yang pertama kemudian mengakses internet secara cepat. Yang kedua, dapat menghemat waktu dan biaya. Contohnya seperti adanya perpus online dapat menjadikan siswa tidak harus membeli buku. Yang ketiga, pembelajaran lebih dinamis dan fleksibel. Yang keempat, siswa dapat melakukan pembelajaran meskipun jaraknya jauh. Yang kedua, di bidang pemerintahan. Yang ada pun manfaatnya yaitu pemberdayaan pada masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Yang kedua,
Informasi yang disediakan 24 jam per hari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu kantor dibuka ataupun harus mencari alamat kantor tersebut. Dan yang terakhir, pelaksanaan pemerintah yang lebih efektif dan baik. Yang ketiga yaitu dari bidang ekonomi. Manfaat teknologi bagi remaja yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan besar yang menggunakan perangkat serta sistem yang berbasis teknologi informasi. Yang kedua, terjadinya tingkat produktivitas semakin tinggi. Dalam hal ini, di dunia industrialisasi dikarenakan adanya otomatisasi dalam bidang perkantoran. Dan yang terakhir, terjadinya industrialisasi di berbagai daerah. Hal ini ditunjukkan semakin banyak kota yang berkembang untuk maju dan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja. Dan yang terakhir yaitu manfaat di bidang kesehatan. Yang pertama, memudahkan sistem pengadministrasian data pasien. Yang kedua, memudahkan perekaman medis untuk merekam serta mengakses beberapa rekam medis elektronik pasien. Yang ketiga, memudahkan petugas farmasi dalam pengelompokan jenis, harga, dan dosis obat. Dan yang terakhir, memudahkan dokter dalam memparadiagnosis pasien secara elektronik. Selanjutnya yaitu dampak positif teknologi bagi remaja. Yang pertama, dengan adanya internet, para remaja dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Yang kedua, dengan adanya internet sebagai media pertukaran data, dengan menggunakan email, para remaja dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Yang ketiga, mempermudah proses pembelajaran bagi remaja, khususnya di bidang pendidikan, dan mempermudah komunikasi untuk menyambung silaturahmi antara remaja satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu memudahkan para remaja untuk bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan, sehingga tidak perlu lagi pergi ke tempat penawaran dan penjualan. Selanjutnya yaitu dampak negatif teknologi bagi remaja. Yang pertama, para remaja akan sering mengunjungi situs-situs yang berbau pornografi. Yang kedua, dengan adanya internet akan dijadikan ajang perjudian online di kalangan remaja. Yang ketiga, terjadinya banyak penipuan di kalangan remaja, khususnya di bidang transaksi jual beli online. Yang keempat, akan menimbulkan banyaknya kejahatan yang terjadi seperti penculikan, pemerkosaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu strategi yang dilakukan untuk mendidik remaja di era teknologi informasi. Yang pertama, batasi waktu penggunaan gadget. Di sini berbagai aktivitas akan berkontribusi terhadap perkembangan remaja secara keseluruhan. Jadi, pastikan untuk dapat menetapkan batasan yang wajar terhadap penggunaan gadget bagi remaja di rumah. Hal ini dilakukan untuk mendorong remaja agar bisa mengisi kegiatannya serta menghabiskan waktu bersama keluarga tanpa menggunakan gadget. Yang kedua, gunakan perangkat digital secara bijaksana. Di sini, orang tua harus memberikan teladan yang baik kepada remaja atau kepada anaknya. Orang tua yang kurang keteladanannya dalam mengontrol penggunaan gadget terhadap anak, maka anak akan menjadi kecanduan. Yang ketiga, mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan jelas. Di sini, jika remaja sudah terpapar perangkat digital, lebih baik untuk mengarahkannya dengan komunikasi yang efektif untuk memutuskan beberapa halaman dan kapan saja mereka dapat menggunakannya. Dan yang terakhir yaitu atur porsi remaja dalam penggunaan media digital dengan kegiatan aktif. Maksudnya di sini yaitu orang tua dapat mengimbangi paparan media digital seperti gadget dengan mengenalkan pengalaman dunia nyata seperti adanya aktivitas kesenian, kegiatan di luar ruangan, olahraga, membaca buku, bermain musik, serta kegiatan yang lainnya yang dapat membuat anak menjadi sibuk dan lupa terhadap gadget. Dan selanjutnya yaitu kasus remaja di era teknologi informasi dan komunikasi. Kasus remaja di sini yaitu pengaruh penggunaan media sosial pada remaja terhadap kesehatan mental anak. Di sini
terdapat penggunaan media sosial seperti gadget mencapai 130 juta atau 48% dari populasinya, di mana sebagian besar yaitu terdapat dialami oleh remaja. Banyak remaja yang berlarut-larut dalam menggunakan media sosial gadget sehingga dapat membuat remaja menjadi kecanduan. Remaja cenderung menggunakan media sosial di waktu luang, merasa tidak ada pekerjaan atau sedang menunggu sesuatu. Kecanduan terhadap media sosial tersebut dapat memberikan efek buruk bagi kesehatan mental yang terdapat di dalam diri remaja tersebut. Kesehatan mental di sini merupakan kondisi di mana individu remaja tersebut terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Dengan kecanduan media sosial atau gadget dapat memberikan pengaruh buruk yang terjadi di dalam individu remaja tersebut, seperti melihat foto-foto atau video yang diunggah oleh teman di media sosial, di WA, di Facebook dan juga di Instagram dapat secara tidak langsung dapat mempengaruhi diri seorang individu remaja tersebut. Pengaruh tersebut berkaitan dengan harga diri serta penilaian terhadap apa yang dimiliki oleh individu remaja tersebut. Sehingga remaja akan membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Terdapat beberapa masalah yang dapat mempengaruhi kesehatan mental yang dimiliki oleh remaja terhadap penggunaan media sosial gadget tersebut. Yang pertama, tidak percaya diri. Di sini dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri terhadap remaja dengan melihat unggahan-unggahan foto yang indah tentang kehidupan pribadi temannya, dapat menjadikan rasa tidak percaya diri yang ditimbulkan oleh remaja dan membuat remaja menjadi insecure. Yang ketiga, yaitu stres. Di sini remaja akan menjadi stres atau depresi terhadap beberapa foto atau video yang diunggah dengan latar belakang yang bagus dan akan menimbulkan rasa stres yang dimiliki oleh remaja tersebut. Yang ketiga yaitu cemas. Kecemasan di sini yaitu adanya rasa gelisah, khawatir, serta selalu terbayang-bayang dengan apa yang sudah dilihatnya di gadget tersebut. Yang terakhir yaitu iri hati. Terlalu sering melihat kebahagiaan orang lain yang diunggah di media sosial seperti foto jalan-jalan di tempat wisata dan lainnya dapat menimbulkan rasa iri hati yang dimiliki oleh remaja tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan atau kasus pengaruh penggunaan media sosial pada remaja terhadap kesehatan mental haruslah diimbangi dengan kebijaksanaan dan kecerdasan. Harus bisa memilih apa saja yang sekiranya dibutuhkan di media sosial, sehingga saat melihat media sosial yang dimiliki oleh temannya, maka dapat menimbulkan hati atau suasana yang senang dan tidak ada rasa iri hati, cemas, stres, dan merasa percaya diri dengan apa yang ada di dalam diri remaja tersebut. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus memerlukan beberapa strategi yang digunakan untuk mengatasi pengaruh penggunaan media sosial tersebut terhadap kesehatan mental. Yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, strateginya yaitu membatasi waktu penggunaan gadget, gunakan perangkat digital secara bijaksana, mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan jelas, dan yang terakhir yaitu atur porsi remaja dengan penggunaan media digital dengan kegiatan aktif. Sekian materi tentang konsep teori dan strategi keluarga mendidik remaja di era teknologi informasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.